Ah! Setelah mendengar perkataan Lin Nan, tatapan mata Murong Yuyan tiba-tiba menjadi sedikit aneh, bahkan ekspresinya pun menjadi linglung sejenak. Sutra Yin Yang Nirwana, bukankah itu yang dilakukan Lin Nan dan Lin Si saat mereka menikah? Huo Linger tentu saja tidak mengetahui hal ini, jadi ketika Lin Nan mengatakan hal ini, dia masih tampak bingung. Ahem, aku masih ada urusan lain. Aku akan keluar sebentar. Meskipun Murong Yuyan memiliki beberapa harapan dalam hatinya, sebagai seorang gadis, dia masih sedikit malu dan langsung berkata kepada Lin Nan dengan wajah tersipu. Suara mendesing. Saat berikutnya, Murong Yuyan bergegas keluar ruangan. Dengan baik, Lin Nan tidak menyangka gadis kecil itu mampu berlari secepat itu, dia pun tidak dapat menahan senyum masam. Pada saat ini, Huo Ling-er yang tertinggal tiba-tiba memiliki pikiran yang sangat malu di benaknya. Ketika dia memikirkan ekspresi Murong Yuyan, dia sedikit terkejut. Kakak Lin, maksudmu adalah... Meskipun Huo Linger pemalu, karakter unik seorang gadis dari daerah api tidak membuatnya melarikan diri. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada agak lega. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Nan segera mengerti bahwa Huo Linger sebenarnya tahu tentang hal itu. Haha, tidak apa-apa, aku akan mencoba cara lain. Lin Nan tersenyum lembut, lalu menjelaskan dengan ringan. Faktanya, tidak ada cara lain untuk memulihkan meridiannya saat ini. Itulah sebabnya dia perlu menggunakan Sutra Yin Yang Nirvana untuk mendamaikan dan meminjam energi sejati dari tubuh gadis yang bersamanya untuk membentuk kembali meridiannya. Tentu saja, ini memakan waktu yang sangat lama dan tidak boleh ada gangguan eksternal apapun di antaranya. Jika tidak, jika dia menyerah di tengah jalan, Lin Nan tidak hanya akan gagal membentuk kembali meridiannya, tetapi bahkan gadis yang bersamanya akan menderita serangan balasan. Oleh karena itu, masih terdapat risiko besar dalam penggunaan Sutra Yin Yang Nirvana saat ini. Tapi sekarang dia tidak punya banyak waktu lagi pula, dia masih harus bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar kontribusi persekutuan praktisi. Sebenarnya, saya sudah lama menantikan hari ini. Tepat saat Lin Nan hendak memikirkan cara lain untuk membentuk kembali meridiannya, suara Huo Linger terdengar di telinganya. Apa? Mendengar ini, Lin Nan bahkan tidak dapat mempercayai pendengarannya sendiri dan matanya langsung terbelalak. Ahem, sekarang bukan saat yang tepat. Ada begitu banyak orang di sini, jadi tidak akan berhasil sama sekali. Lin Nan terbatuk 2 kali dengan canggung untuk meredakan suasana, lalu dia menjelaskan dengan tenang. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumahku. Tiba-tiba, Huo Linger mengatakan sesuatu kepada Lin Nan dengan wajah sedikit tersipu. Baru pada saat inilah Lin Nan teringat masalah ini. Ya, Huo Linger telah berada di kota kekaisaran untuk waktu yang lama dan hidupnya sangat baik, jadi wajar saja jika dia punya tempat tinggal sendiri. Haha. Kalau begitu beritahu Yuyan dan kita akan pergi dengan tenang. Tidak perlu memberitahu, dan kamu tidak diizinkan pergi bersamaku. Aku ingin ikut. Namun, saat kata-kata Lin Nan baru saja selesai diucapkan, Murong Yuyan dengan cepat berbalik lagi dan berkata dengan wajah tersipu. Bahasa Inggris. Gadis kecil ini tidak benar-benar pergi. Dia pasti sangat mabuk. Kalau begitu, pergilah dan beritahu Sin Er. Lin Nan melihat ekspresi serius Murong Yuyan dan berkata dengan agak enggan. Aku tidak akan pergi. Kau pergi saja sendiri. Lagi pula, kau hanya lemah sekarang, bukannya tidak bisa bergerak. Mendengar ini, Murong Yuyan tiba-tiba berteriak pada Lin Nanjiao. Pada saat ini, Lin Nan tertegun. Jika Anda memintanya untuk berbicara, bagaimana dia harus memulainya? Saya punya banyak kamar di rumah saya, jadi mengapa tidak membiarkan keduanya ikut dengan saya? Huo Linger tampak ragu sejenak, lalu tiba-tiba membuka mulut untuk menjelaskan dengan lembut. Sulit dibayangkan gadis daerah api yang selalu bersikap tegas dan percaya diri, akan menunjukkan ekspresi malu-malu saat ini. Tentu saja, dia mengerti apa konsekuensinya jika dia mengambil Lin Nan kembali. Sin Er, kakak Nan mencarimu. Tetapi pada saat ini, Murong Yuyan tiba-tiba berteriak nakal ke arah luar pintu. Bahasa Inggris. Huo Linger tercengang. Dia tentu tidak menyangka Murong Yuyan tiba-tiba membiarkan Yu Siner masuk. Tetapi pada saat ini Lin Nan bahkan lebih tercengang. Sial! Apa ini? Bagaimana menjelaskannya? Oh, ini dia. Yu Siner mengangguk pelan, lalu melangkah ringan memasuki ruangan. Sin Er, aku ingin membawamu ke rumah Ling Er, bagaimana? Melihat Yu Siner yang polos di depannya, Lin Nan tiba-tiba merasa sedikit enggan dan segera berbicara dengan bijaksana. Meskipun Yu Siner berpikiran sederhana, dia mengerti bahwa Lin Nan tidak akan pernah pergi ke rumah Huo Linger tanpa alasan. Sekalipun hubungan antara dua orang itu ambigu, Anda tidak bisa begitu saja melakukannya begitu saja. Sejak Lin Nan berkata demikian padanya,
dan memikirkan tentang bagaimana dia dengan sengaja mengusirnya tadi, dia langsung mengerti bahwa sepertinya ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan di sini. Baiklah, dengarkan Saudara Lin. Setelah berpikir sejenak, Yusinir segera berbicara lembut kepada Lin Nan. Ayo sekarang. Semakin cepat kita pulih, semakin sedikit bahaya yang akan kita hadapi. Mendengar Yusinir setuju, Huo Linger segera mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, wajahnya menjadi semakin merah. Segera setelah itu, Murong Yuyan dan Yusinir mendukung Lin Nan dan berjalan keluar ruangan. Menguasai. Melihat Lin Nan keluar, Huang Tianba dan Sun Longsheng tentu saja berteriak kebingungan. Tianba, pergilah bantu ayahmu membangun kembali rumah tuan kota. Sun Longsheng, sudah waktunya bagimu untuk kembali ke Shenlongmen. Aku tentu akan datang mencarimu saat waktunya tiba. Lin Nan sudah memikirkannya matang-matang, dan tahu bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam masalah ini, jadi dia langsung angkat bicara. Tetapi, Guru, Anda belum pulih dan membutuhkan perlindungan kami. Huang Tianba sangat setia pada Lin Nan, jadi ketika Lin Nan mengatakan ini, dia langsung berbicara dengan serius. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan saat aku kembali ke Shenlongmen. Sun Longsheng juga menjelaskan dengan ekspresi serius. Akan tetapi, dia baru mengatakan setengah dari kata-katanya ketika Lin Nan menghentikannya. Kali ini aku hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk membangun kembali meridianku. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kalian adalah target yang terlalu besar, jadi kali ini aku tidak akan mengajak kalian minum anggur. Lin Nan menjelaskannya dengan tenang, dan baru saat itulah kedua murid itu dengan enggan menyetujui. Adapun Yu Fengyang, Lin Nan tidak peduli. Disinilah orang tua itu tinggal, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Di bawah pengawasan Huang Tianba dan Sun Longsheng, Lin Nan dan ketiga gadis itu segera meninggalkan tempat itu, berbelok kiri dan kanan di dalam kota. Mereka tidak mengambil jalan utama untuk mencegah beberapa praktisi yang berminat melacak keberadaan mereka. Akhirnya, setelah berjalan sekitar 1 jam dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka, Huo Linger membawa Lin Nan dan berjalan ke rumahnya di kota kekaisaran tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Ini adalah halaman besar yang bentuknya seperti segi empat. Begitu Anda memasukinya, Anda akan melihat banyak ruangan, dan energi spiritualnya lebih kaya daripada di luar. Begitu memasuki halaman, Lin Nan menatap Huo Linger dengan bingung. Meskipun dia telah kehilangan energi aslinya, ketajaman inderanya masih benar, dan dia secara alami menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual di halaman berbeda dengan yang di luar. Ini adalah rumah yang diberikan kepadaku oleh Cultivator Guild. Rumah ini dirancang oleh Master Formasi nomor 1 di Imperial City. Huo Linger tentu saja menyadari ekspresi aneh pada wajah Lin Nan, dan memahami keraguan dalam hatinya, jadi dia segera mulai menjelaskan. Penyihir susunan yang pertama. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan mendengar bahwa ada Master Formasi kelas 1 di kota kekaisaran, dan dia sedikit terkejut. Pelataran tetap bersih. Bahkan setelah memasuki ruangan, aroma yang unik membuat ekspresi Lin Nan terkejut. Xin Er dan Suster Yuyan, kalian bisa tinggal di kamar di samping. Ekspresi Huo Linger menjadi jauh lebih alami saat ini. Setelah menenangkan Lin Nan, dia segera berbicara kepada Murong Yuyan dan Yu Xin Er dengan cara yang alami. Namun, kata-kata ini segera menimbulkan ekspresi keraguan di wajah cantik Yu Xin Er. Apakah Lin Nan akan tinggal di sini bersama Huo Linger? Aku akan meminta Linger untuk membantu membentuk kembali meridianmu. Tak seorang pun dari kalian boleh memasuki ruangan ini sampai kami keluar. Lin Nan tahu bahwa akan memakan waktu lama untuk membentuk kembali meridian, jadi dia menjelaskannya kepada Murong Yuyan dan Yu Xin Er dengan serius. Jadi begitu. Mendengar ini, Yu Xin Er merasa lega dan segera mengangguk dan setuju. Murong Yuyan di sisi lain tersenyum penuh pengertian dan ikut mengangguk. Linger, mari kita mulai. Di depan Murong Yuyan dan Yu Xin Er, Lin Nan segera berbicara kepada Huo Linger. Bahasa Inggris. Pada saat ini, Huo Linger tertegun. Dia tidak menyangka Lin Nan akan mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini, dan rona merah langsung muncul di wajahnya. Kalau begitu, kita keluar. Yu Xin Er tidak meragukannya. Meskipun dia melihat wajah Huo Linger yang memerah, dia tidak terlalu memikirkannya. Murong Yuyan mengedipkan mata pada Lin Nan dengan nakal, lalu berjalan keluar ruangan bersama Yu Xin Er. Sekarang, ketika Lin Nan dan Huo Linger menjadi satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, Huo Linger segera bertanya. Sejujurnya, dia sangat gugup, jantungnya berdetak seperti rusa dalam pelukannya. Dia bahkan tidak berani menatap mata Lin Nan saat ini, wajahnya terasa panas bagaikan terbakar. Haha, itu tidak perlu. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana caranya agar aku bisa meningkatkan poin pada peringkat kontribusi guild secepat mungkin?
Lin Nan juga mengerti bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi dengan mudah, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Huo Linger. Pada saat ini, dia masih sangat prihatin dengan daftar kontribusi serikat. Kalau mau datang, langsung saja. Nggak perlu ada perasaan. Perasaan kita sudah terpupuk. Suara mendesing. Namun, yang tidak pernah diduga Lin Nan adalah Huo Linger tiba-tiba bergegas mendekat dan melemparkan Lin Nan ke tempat tidur. Bahasa Inggris. Pada saat ini, pikiran Lin Nan kosong. Dia tidak menyangka kejadian seperti ini, Huo Linger jadi begitu gila. Ya ampun, gadis kecil, aku akan menghukummu. Lihat senjatanya. Saat jari-jari ramping Huo Linger membelai lembut tubuh Lin Nan, jubah Tao di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, memperlihatkan dadanya yang kuat. Tentu saja, Lin Nan tidak akan membiarkan Huo Linger mendominasi segalanya. Dia langsung menjadi sangat bersemangat, berteriak keras, dan berbalik untuk menekan tubuh yang sangat elastis itu di bawahnya. Tak lama kemudian, kabut tebal muncul di ruangan itu, disertai suara desahan pelan. Di dalam persekutuan penggarap, Huang Zanhu berjalan keluar dengan wajah muram, terutama di belakangnya, ada 7 atau 8 praktisi yang siap bertempur. Setelah keluar, orang-orang ini bergegas menuju kediaman Yu Fengyang tanpa henti. Lin Nan telah menjadi orang cacat dan tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Adapun Huang Tianba dan yang lainnya, Huang Zanhu sendiri sudah cukup untuk menghadapi mereka. Tujuan terbesarnya kali ini adalah membasmi Lin Nan, yang sangat dibencinya. Ini dia, ketuk. Saat tiba di kediaman Yu Fengyang, Huang Zanhu langsung menyeringai dan langsung berteriak. Suara mendesing. Seketika, seorang praktisi bergegas datang dari belakangnya. Ledakan. Tanpa mengetuk pintu, kultivator itu langsung menendangnya. Hembusan angin kencang bertiup dalam sekejap dan menghantam panel pintu dalam sekejap. Klik, walau hanya tendangan, panel pintu yang tua dan bobrok itu hancur, tetapi tidak roboh. Ya ampun, siapa itu? Yu Fengyang sedang berbicara dengan Sun Longsheng di dalam ruangan. Suara yang tiba-tiba itu membuatnya marah dan langsung berteriak. Ledakan, ledakan. Akan tetapi, sebelum dia sempat bergegas keluar ruangan, suara tumpul disertai gemuruh panel pintu pecah tiba-tiba terdengar. Huang Zanhu. Ketika mereka mendapati sekelompok praktisi berdiri di luar pintu, Yu Fengyang dan Sun Longsheng jelas merasakan aura pembasmi, terutama Huang Zanhu yang berdiri di tempat pertama, yang membuat Sun Longsheng sedikit terkejut dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Setelah insiden Lin Nan, seluruh sekte Shenlong menjadi gila dan mulai mencari Huang Zanhu. Namun, Huang Zanhu tampaknya telah menghilang dari kota kekaisaran, dan tidak peduli seberapa keras sekte Shenlong mencoba menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Faktanya, karena Huang Zanhu adalah murid utama Shenlongmen, dia secara alami memahami simbol Shenlongmen dan juga mengetahui gaya Shenlongmen. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menghindari deteksi sekte Shenlong, itu akan mudah. Namun, Huang Zanhu jelas tidak menyangka bahwa Sun Longsheng akan ada di sini, dan alisnya sedikit mengernyit. Huang Zanhu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sekte Shenlong membiarkanmu pergi dan tidak pergi ke Serikat Penggarap untuk mencarimu. Aku tidak menyangka kau belum meninggalkan kota kekaisaran. Kemudian, Sun Longsheng berteriak padanya dengan nada yang benar. Sebenarnya, dia benar. Zhong Wuyan secara alami tahu bahwa Huang Zanhu adalah salah satu wakil presiden persekutuan kultivator, tetapi karena kekuatan persekutuan kultivator terlalu besar, sekte Shenlong tidak berani bertindak gegabah. Jadi ini memberi Huang Zanhu kesempatan untuk melarikan diri. Biarkan aku pergi. Tidak perlu. Jika aku membasmi Lin Nan dan mendapatkan harta karunnya, aku secara alami akan menjadi orang nomor 1 di kota kekaisaran. Saat itu, sekte Shenlong tidak akan ada apa-apanya. Pada saat ini, Huang Zanhu secara alami menghubungkan kemampuan bertarung Lin Nan yang kuat dengan berbagai harta karunnya. Kalau kamu bisa memiliki satu saja, kamu akan bisa memandang rendah dunia, belum lagi Lin Nan tidak hanya memiliki satu, tetapi sedikitnya 2. Terutama saat ia bertarung melawan Long Zantian, serangan dahsyat itu hampir menghancurkan bumi. Hal itu membuatnya terkejut dan ingin mendapatkan perlengkapan terbaik Lin Nan. Syukurlah. Ketika Sun Longsheng mendengar apa yang dikatakan Huang Zanhu, dia tersenyum kecil dan kemudian segera berbicara. Syukurlah untuk apa? Kali ini, Huang Zanhu membawa beberapa anggota persekutuan kultivator ke sini. Mereka bertekad untuk mendapatkan harta karun Lin Nan, jadi tidak ada kesalahan yang boleh dilakukan. Namun, setelah mendengar perkataan Sun Longsheng, alisnya tak dapat menahan kerutan, lalu dia bertanya. Untungnya, guru menyadarinya lebih awal dan pergi. Sun Longsheng tentu tahu bahwa Lin Nan telah pergi, tetapi dia tidak tahu mengapa. Itu hanyalah kesempatan bagus baginya untuk berbohong kepada Huang Zanhu.
Brengsek. Mendengar berita itu, Huang Zanhu tertegun sejenak, lalu mengumpat dalam hatinya. Tetapi dia tetap tidak percaya hal itu benar, jadi dia segera mengaktifkan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Benar saja, tidak ada tanda-tanda Lin Nan di ruangan itu. Karena Lin Nan sudah pergi, kalian berdua harus mengikutiku. Huang Zanhu segera memutuskan untuk membawa Sun Longsheng dan Yu Fengyang bersamanya kali ini, sehingga setidaknya Lin Nan bisa datang menemuinya. Brengsek, Yu Fengyang tidak melakukan apa-apa, tetapi Sun Longsheng mengutuknya dalam hatinya. Dia adalah kepala alkemis Shenlongmen. Di Sekte Shenlong, perkataan seseorang selalu penting dan memiliki bobot yang besar. Jika di Shenlongmen, dia tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini kepada Huang Zanhu bahkan jika dia membasminya, apalagi mengancamnya seperti ini. Kamu ingin membawaku pergi untuk mengancam guru. Sun Longsheng mengerti apa yang dimaksud Huang Zanhu, dan segera mengajukan pertanyaan kepadanya dengan acuh tak acuh, tetapi pada saat ini sudut mulutnya sedikit terangkat. Apa yang dilakukan Huang Zanhu sama saja dengan bermain api. Begitu meridian Lin Nan pulih, saya yakin orang pertama yang akan terbasmi adalah dia. Terlebih lagi, tujuan penangkapan dirinya dan Yu Fengyang adalah untuk mengancamnya. Dengan cara ini, dia tentu saja tidak akan bersembunyi dimanapun. Apakah Shenlongmen hanya ada di sana untuk tidak melakukan apapun? Saya percaya, saat itu tiba, tidak seorang pun akan tahu bagaimana Huang Zanhu meninggal. Hahaha, pintar sekali. Kau mau menyerah dengan patuh atau melawan? Huang Zanhu tiba-tiba tertawa, lalu memandang Sun Longsheng dan Yu Fengyang di depannya dengan jijik dan bertanya. Kedua orang ini adalah alkemis, jadi kekuatan bertarung mereka secara alami tidak kuat. Oleh karena itu, karena mereka mempunyai lebih banyak orang di pihak mereka, mereka akan menang bahkan jika mereka bertarung. Tidak perlu, ayo pergi. Sun Longsheng berkata demikian kepada Huang Zanhu dengan tenang, dan langsung memperlihatkan raut wajah yang lurus. Haha, kamu masih tahu batasmu. Bawa dia pergi. Huang Zanhu mencibir berulang kali, lalu berteriak keras. Pada saat yang sama, dia melirik Yu Fengyang dengan ringan, dan rasa dingin di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Karena Sun Longsheng sudah menerima takdirnya, Yu Fengyang tentu saja tidak melawan sama sekali. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung dibawa pergi oleh beberapa praktisi yang bergegas keluar dari belakang Huang Zanhu. Rumah Huolinger. Kamar Huolinger dipenuhi udara yang kaya dan berkabut, dan mulai menarik energi spiritual antara langit dan bumi untuk menyehatkan tubuhnya. Terbungkus dalam udara padat ini, kedua orang itu tampaknya memasuki keadaan ekstasi. Penggabungan tubuh diiringi oleh konvergensi pikiran. Kedua orang itu tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain, dan tubuh mereka mulai melayang. Huolinger merasa seluruh tubuhnya terbakar seperti terbakar, dan ada sesuatu yang mulai terkuras dengan cepat dari tubuhnya. Namun, dia tidak tahu benda apa ini. Dia hanya merasa bahwa seluruh energinya tampaknya telah dimobilisasi oleh Lin Nan, dan perlahan-lahan mulai memasuki tubuh Lin Nan di sepanjang titik di mana kedua orang itu bersendewa. Itu adalah perasaan yang aneh. Saat energi terus bersirkulasi, rasa kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya tiba-tiba menyerbu sarafnya. Ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Begitu dia membuka mulut kecilnya, desahan pelan dan erangan keluar tanpa sadar. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan memperoleh banyak manfaat darinya. Sutra Yin yang nirvana mulai bekerja di bawah dorongan energi sejati Huolinger yang kuat. Meskipun lambat, itu sudah cukup baginya. Kekuatan Yuan Yin murni mulai bangkit dalam tubuhnya dan meledak. Panggilan. Pada saat ini, dalam dantiannya, energi yang berapi-api mulai memengaruhi meridiannya yang rusak. Dengan stimulasi berkelanjutan dari Sutra Yin yang nirvana, energi sejati yang berapi-api ini sebenarnya mulai memperbaiki meridian secara perlahan. Kali ini, dia dihantam balik oleh gelombang udara yang kuat, menyebabkan dia terluka parah, bahkan lebih serius dari yang dia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Huolinger berangsur-angsur kelelahan, dan bahkan kesadarannya pun kabur. Namun, gelombang kejutan energi yang disertai kepuasan tak tertandingi, membuatnya ketagihan. Sudah 3 hari 3 malam. Keduanya telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari 3 malam. Meskipun Lin Nan telah bekerja keras untuk membentuk kembali meridiannya, ia masih mencurahkan sedikit kesadaran spiritualnya untuk memeriksa kondisi Huolinger. Tidak cukup, hanya sedikit saja, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan ini dari Huolinger. Jika meridian diperbaiki secara paksa, Huolinger niscaya akan menjadi orang cacat, sesuatu yang sangat tidak ingin ia lihat. Ling Er, bersiaplah menerima baptisan terakhir. Jadi pada saat ini, Lin Nan segera memutuskan untuk mengembalikan energi murni yang telah beredar di tubuhnya selama 3 hari ke Huolinger, dan segera berteriak.
Ledakan. Huo Linger yang setengah tertidur dan setengah terjaga, mendengar suara Lin Nan, pikirannya tiba-tiba bergemuruh keras bagaikan petir, yang langsung membangunkannya. Desis, desis, desis. Segera setelah itu, aliran energi super yang mengerikan namun murni mulai muncul dari tubuh Lin Nan dan mulai mengembun di tempat kedua orang itu terhubung di tubuh bagian bawah. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan segera mengumpulkan energinya dan mulai menyerang terus-menerus. Ah! Rangsangan yang tiba-tiba itu membuat Huo Linger lengah, dan dia langsung mengerang puas dan bahagia. Dampak berulang mendorong Huo Linger ke puncak, dan Lin Nan juga hampir meledak. Ling Er, bersiaplah. Ledakan. Di saat kritis terakhir, Lin Nan langsung berbicara mengingatkan Huo Linger, dan meledak di saat pertama. Sesaat, tubuh Huo Linger tampak tak sanggup menahan begitu banyak energi mengerikan sekaligus, dan melengkung ke belakang. Mulut mungilnya yang sensual mulai terbuka, mengeluarkan desahan pelan. Namun, energi yang keluar dari tubuh Lin Nan sangat murni dan tampak tak berujung, dan mulai terus-menerus berdampak pada tubuh Huo Linger. Seiring berjalannya waktu, Huo Linger akhirnya sepenuhnya menyerap energi ini. Ledakan. Akan tetapi, tak lama kemudian dia tiba-tiba merasa bahwa ada suatu penghalang dalam benaknya yang sebelumnya tidak dapat dia sentuh. Dengan gemuruh di benaknya, wilayah Huo Linger terangkat ke tingkat lain. Terobosan. Apakah ini terobosan yang begitu mudah? Terobosan yang berhasil itu tidak membuat Huo Linger bersemangat sama sekali. Sebaliknya, dia berada dalam kondisi sangat terkejut saat itu. Terobosan sederhana seperti itu, dan terjadi dalam keadaan yang begitu memuaskan, benar-benar tidak terduga baginya. Jika terobosan memang sehebat ini, lakukanlah lebih sering. Bagaimana? Ketika keduanya terbangun dari kultivasi mereka, Lin Nan mengulurkan tangan dan memeluk tubuh anggun Huo Linger, dengan senyum jahat di wajahnya, dan bertanya. Lagi, Huo Linger bahkan tidak memikirkannya, dan tanpa reaksi apapun dari otaknya, dia berbicara kepada Lin Nan dengan suara yang sangat malu-malu. Bahasa Inggris. Setelah mendengar ini, Lin Nan sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Lagi, adikku dalam bahaya kematian, dan kali ini dia hampir gila. Baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Kita masih kekurangan sedikit. Jika kita punya waktu 1 hari lagi, meridianku mungkin akan pulih sepenuhnya. Lin Nan merasa malu dan cepat-cepat mengganti topik pembicaraan, lalu berbicara kepada Huo Linger dengan serius. Ah! Huo Linger mengira meridian Lin Nan telah pulih sepenuhnya, jadi setelah mendengar berita itu, dia membuka mulutnya karena terkejut. 1 hari lagi. Kalau begitu, biarkan aku beristirahat sebentar. Aku benar-benar lelah. Setelah terkejut, dia berbicara kepada Lin Nan lagi dan berkata dengan lembut. Memang, tidak apa-apa kalau dia bisa bertahan 1 atau 2 jam lagi, tapi kalau dia bisa bertahan seharian penuh, itu mustahil. Karena Lin Nan sangat kuat. Tidak, kamu harus istirahat sekarang. Aku akan mencari tahu sendiri sisanya. Lin Nan menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbicara pada Huo Linger dengan nada kasihan. Sebenarnya bukan karena dia tidak mau melanjutkan, tetapi karena Yin Huo Linger sudah dilahap habis olehnya, kalau dia melanjutkan, efeknya akan sangat minimal. Kecuali aku dapat menemukan gadis lain untuknya bersama Yuanyin sekarang. Tapi bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Jadi setelah pertimbangan yang matang, Lin Nan memutuskan untuk tidak memperbaiki meridiannya untuk saat ini dan memikirkan cara lain. Tidak, perasaan itu begitu luar biasa, aku ingin melakukannya lagi. Huo Linger segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Nan sambil cemberut. Engah, kalimat ini bagaikan guntur yang meledak di pikiran Lin Nan, hampir membuatnya muntah darah. Aku tidak menyangka bahwa hanya 1 kali, Huo Linger akan menjadi kecanduan pada hal semacam ini. Terlebih lagi, dia sebelumnya benar-benar tidak sadarkan diri dan tidak mengerahkan energi sejatinya untuk menahan serangan Lin Nan, tetapi dia tidak terluka. Sungguh aneh. Bahasa Inggris. Tepat saat Lin Nan merasa sedikit pusing, dia tidak menyangka Huo Linger akan meraih senjata ajaibnya, menyebabkan raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Apakah ini benda kecil? Hehe. Huo Linger menunduk, lalu berbicara lembut dengan nada jahat. Panggilan. Di godaan seperti ini, perut bagian bawah Lin Nan tiba-tiba terasa panas dan mulai menyerang otaknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Apa yang terjadi? Huo Linger merasakan perubahan pada senjata ajaib di tangannya dan berteriak kaget. Namun, Lin Nan tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum jahat, mengambil senjatanya dan menaiki kudanya, memulai lari cepat yang gila lagi. Ketika segalanya lenyap dan Huo Linger tertidur lelap, hari sudah pagi di hari berikutnya. Lin Nan mengeluarkan jubah Tao baru dari cincin Qiankun, memakainya, lalu membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Hampir, sedikit lagi saja, apa yang harus kita lakukan dengan sisanya?
Murong Yuyan. Awalnya, Lin Nan teringat pada Murong Yuyan, tetapi gadis itu sangat pintar. Dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Nan dan tampak sedikit malu, jadi dia sengaja menghindarinya. Di luar pintu, Yu Xiner sedang duduk bersila di tengah halaman, berlatih keras, dan tampaknya tidak menyadari kedatangan Lin Nan. Saat dia melihat Yu Xiner, ekspresi Lin Nan tiba-tiba membeku. Dia tidak menyangka gadis ini begitu serius dan duduk di halaman menjaga mereka. Wah, tidak bisakah kau berhenti bersikap vulgar seperti itu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat Lin Nan tengah memperhatikan Yu Xiner dengan saksama dan merasa bahwa dia cantik dalam segala hal, suara roh pedang tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Aku sangat kesal. Mendengar suara roh pedang, Lin Nan tercengang. Dia begitu fokus memulihkan meridiannya yang rusak hingga dia lupa tentang orang tua ini. Lalu apakah orang tua ini tidak melihat kondisi saya selama beberapa hari terakhir? Brengsek, Lin Nan sekarang bahkan ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Apa yang kau pikirkan? Apakah aku orang seperti itu, orang tua? Jangan khawatir, aku bahkan tidak peduli untuk menyelidiki privasimu. Hanya saja kau terlihat sangat vulgar tadi, dan aku masih perawan. Roh pedang itu selaras dengan pikiran Lin Nan dan tentu saja tahu apa yang ada dalam pikiran Lin Nan. Dia segera berteriak keras dan berbicara dengan nada menghina. Dengan baik, apakah itu tidak senonoh? Lin Nan memikirkan tatapan mata Yu Xiner dan apa yang dipikirkannya barusan, lalu tiba-tiba tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meridianku belum pulih, jadi ini satu-satunya cara. Bisakah aku tidak bersikap vulgar? Setelah beberapa saat, Lin Nan akhirnya menjelaskan kepada roh pedang Xuan Yuan dengan nada tak berdaya. Jika ada cara lain, dia tidak akan pernah melakukan ini. Kuncinya adalah dia saat ini tidak punya cara. Hei, apakah kamu menginginkan sebuah metode? Ada banyak. Sebenarnya, jiwa naga di tubuhmu dan manik-manik berwarna-warni adalah media terbaik. Seolah mengejek Lin Nan, roh pedang itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjelaskan kepadanya dengan nada menggoda. Apa? Mendengar berita itu, Lin Nan tiba-tiba merasa seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam lubang hitam tanpa dasar, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Kakakmu, karena ada cara lain, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Apa yang perlu Anda lakukan? Lin Nan dengan paksa menekan kegembiraan yang muncul dari lubuk hatinya, dan segera mulai berkomunikasi dengan roh pedang menggunakan indera spiritualnya. Jiwa naga dipersiapkan untuk memasuki gerbang surga dan bumi untuk membuka alam rahasia surga dan bumi serta memperoleh warisan surga dan bumi. Dan manik-manik berwarna-warni itu direbut dari Mo Yang oleh Lin Nan. Tidak ada hubungan antara keduanya sebelumnya, bagaimana itu bisa membantunya memperbaiki meridiannya? Anda putuskan sendiri. Akan tetapi, roh pedang itu tampaknya tidak berniat memberitahu Lin Nan caranya, dan langsung berbicara kepadanya. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Akan tetapi, dia tetap menganggap serius perkataan roh pedang itu dan memutuskan untuk segera mencobanya. Suara mendesing. Saat berikutnya, Lin Nan dengan cepat bergegas ke kamar Huolinger, duduk langsung di tanah, dan mulai mencari jiwa naga dan manik-manik berwarna-warni. Cek-cek. Namun, saat jiwa naga dan manik-manik itu muncul, energi merah darah yang kuat tiba-tiba meledak dari jiwa naga. Energi merah darah ini tidak bertahan lama, juga tidak menyebar keluar, melainkan langsung mengalir ke manik-manik berwarna-warni. Apa yang sedang terjadi? Manik-manik berwarna-warni itu sebenarnya melahap semua energi yang terkandung dalam jiwa naga. Klik, pada saat Lin Nan terkejut, jiwa naga yang kekurangan dukungan energi pun hancur. Suara mendesing. Pada saat ini, manik-manik berwarna-warni itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan dengan cepat mulai terbang menuju Lin Nan. Brengsek, Lin Nan belum memeriksa rahasia manik-manik warna-warni itu, jadi dia tidak berani ceroboh saat ini, karena takut manik-manik itu akan mengancam nyawanya. Tertawa. Namun, tanpa motivasi dari energi sejatinya, Lin Nan bagaikan orang yang tidak berguna. Selain jiwanya yang kuat, dia tidak memiliki kemampuan lain. Jadi pada saat pertama, manik-manik warna-warni itu tercetak di tengah alisnya. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang energi dahsyat mulai mengalir liar ke seluruh tubuh Lin Nan. Sangat mengagumkan. Lin Nan tidak percaya apa yang tengah terjadi padanya dan tidak dapat menahan diri untuk menjerit kaget. Dia tidak berani menunda dan segera mulai mengumpulkan energi-energi ini bersama-sama dan mengarahkannya menuju meridian yang belum diperbaiki. Tepuk, tepuk, tepuk. Akan tetapi, sebelum energi itu mencapai lokasi yang dituju, serangkaian suara ledakan tiba-tiba terdengar dalam pikirannya. Ah, pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam mulai dengan cepat menjalar ke saraf-saraf nyerinya. Sial! Apa yang terjadi? Rasa sakitnya menjadi semakin kuat, dan Lin Nan mulai mengumpat dalam hatinya. Namun,
Ketika dia menahan rasa sakit dan memeriksa meridiannya, dia terkejut menemukan bahwa meridiannya rusak lagi, dan seperti ampas, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya lagi. Ah, Jianling, kau orang tua, keluarlah dari sini, aku akan menghancurkanmu. Pada saat ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan niat membasmi yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Meskipun meridian telah hilang, aura hikmat dan mematikan membuat seluruh ruangan langsung menjadi dingin. Dia tidak tahu apa yang roh pedang itu rencanakan untuk lakukan, untuk benar-benar menghancurkan semua meridiannya. Itu sungguh mengejutkan baginya. Amarah. Kali ini Lin Nan marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Semua meridiannya hancur dan dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun ada energi sejati yang kuat di dantiannya, dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Kakak Nan, ada apa? Mendengar suara Lin Nan, Huo Linger tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan bertanya dengan lembut. Suara mendesing. Pada saat ini, pintu langsung terbuka, dan Murong Yuyan serta Yusiner segera bergegas masuk. Kalau itu hanya teriakan biasa, Murong Yuyan dan Yusiner tidak akan pernah menyerbu masuk, tapi amarah yang terkandung dalam raungan Lin Nan membuat mereka tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, jadi mereka pun langsung menyerbu keluar. Apa yang sedang terjadi? Ah! Murong Yuyan melihat Lin Nan duduk di tanah dan bertanya dengan cepat. Tetapi Yusiner di sisi lain melihat Huo Linger terbaring di tempat tidur tanpa sehelai pun pakaian menutupi tubuhnya, dan dia langsung berteriak. Namun, pada saat ini, dia juga mengerti mengapa suara-suara aneh itu datang dari ruangan itu selama beberapa hari terakhir. Kau sebenarnya. Wajah Yusiner memerah karena malu, dan dia tidak dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya dengan jelas setelah berbicara lama, tetapi saat ini air mata sudah mengalir di matanya. Cici. Dia ingin pergi, tetapi saat dia berbalik, semburan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Lin Nan dan langsung menyelimuti tubuh Yusiner. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pakaian di tubuh Yusiner tampak telah lapuk dan mulai hancur berkeping-keping lalu jatuh ke tanah. Melihat apa yang terjadi di depannya, mata Huo Linger langsung melebar. Kalian sibuk? Aku pergi dulu. Murong Yuyan mengira Lin Nan melakukannya dengan sengaja, jadi dia mengatakan sesuatu sambil tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Lin, keterampilan macam apa ini? Pakaianku. Pada saat ini, Yusiner sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia bahkan mengira semua ini dilakukan oleh Lin Nan, jadi dia ingin menghentikannya. Salah. Namun, Huo Linger yang sedang berbaring di tempat tidur jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Kesadaran Lin Nan jelas-jelas kabur, bahkan matanya pun berawan. Terobsesi. Di alam bawah sadarnya, kondisi Lin Nan saat ini sama persis dengan makhluk legendaris yang dirasuki setan, sehingga dia tertegun sejenak dan merasa sedikit khawatir. Bagi Lin Nan, ini seperti menambah hinaan atas lukanya. Meridiannya yang hancur belum pulih, dan sekarang dia menjadi gila lagi. Apa yang harus saya lakukan? Namun, saat Huo Linger tengah memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam benaknya, pakaian Yusiner telah lenyap sepenuhnya, dan meridian muncul dengan jelas di tubuh putihnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan mengejutkan di hadapannya, Huo Linger tertegun sejenak. Meridian di tubuh Yusiner tampak memancar, sangat jernih, dan mengandung energi khusus yang aneh. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, Yusiner tidak lagi memiliki rahasia apapun. Tertawa, laju aliran darah dalam tubuh Lin Nan langsung meningkat dan mulai terus-menerus berdampak pada otaknya. Rangsangan kuat itu membuat Lin Nan merasa seolah-olah ada api tak bernama muncul di dadanya, mendorongnya untuk mengeluarkan raungan keras. Desir. Seketika itu juga, jubah Tao yang baru saja dikenakannya hancur berkeping-keping, sambil menimbulkan suara pelan. Oh, Kakak Lin, pakaianmu. Senjata ini tampaknya agak istimewa hari ini. Yusiner ingin menoleh, tetapi dia telah kehilangan kemampuan itu dan hanya bisa menutup matanya. Di sisi lain, Huo Linger bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menemukan hal yang dimiliki Lin Nan yang membuatnya sangat menikmatinya. Dia tidak menghentikan apapun. Karena dia jelas merasa ada yang aneh dengan perkara ini. Dan bukankah Lin Nan mengatakan sebelumnya bahwa dia hampir sampai? Mungkin itu hanya untuk membiarkan Yusiner membantunya memulihkan meridiannya dengan sukses. Adapun mengapa Lin Nan berada dalam kondisi kebingungan seperti itu, Huo Linger tidak tahu. Mengapa, ini terasa begitu aneh. Tiba-tiba, Yusiner yang berdiri di depan Lin Nan mengatakan sesuatu yang membuatnya tersipu. Segera setelah itu, perhatian Huo Linger beralih dari Lin Nan ke Yusiner. Pada saat ini, wajah Yusiner memerah dan keringat halus mulai muncul di sekujur tubuhnya. Yusiner tidak tahu mengapa, dia sangat sadar sekarang, dan bahkan sedikit terkejut dengan perilaku Lin Nan. Tetapi pada saat ini,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu yang aneh dalam benaknya, suatu perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tubuhnya sangat membutuhkan kenyamanan. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba menerkam ke arah Yu Xiner dari tanah. Seperti seberkas cahaya, ia tiba di depan Yu Xiner dalam sekejap mata. Bukankah dia tidak punya meridian? Bagaimana cara mengaktifkan energi sejati? Huo Linger sangat memahami kondisi fisik Lin Nan. Ketika melihat Lin Nan melesat dengan kecepatan penuh, hatinya sedikit terkejut. Itu menyakitkan. Namun sesaat kemudian, Yu Xiner menjerit melengking. Si idiot besar ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Ketika Huo Linger terbangun oleh teriakan itu, dia segera melihat Lin Nan telah memasuki tubuh Yu Xiner, dan menyerbu ke depan tanpa peringatan apapun. Melihat pemandangan ini, wajah Huo Linger malah memerah. Ledakan. Akan tetapi, dia tidak memperhatikannya lama-lama, karena gerbang halaman itu langsung terbuka dengan sendirinya akibat ledakan energi yang dahsyat. Tidak baik. Setelah mendengar suara itu, Huo Linger segera mengeluarkan seperangkat pakaian bersih dan mengenakannya, dan segera memberikan lapisan pertahanan energi pada Lin Nan dan Yu Xiner sebelum bergegas keluar. Dengan lapisan pertahanan energi ini, deteksi kesadaran spiritual dapat diblokir. Hahaha, Lin Nan, kalau kamu tidak datang mencariku, aku yang akan datang mencarimu. Keluarlah, dasar orang menyebalkan. Segera setelah itu, tawa arogan Huang Zanhu terdengar dari halaman. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyebarkan berita bahwa Yu Fengyang dan Sun Longsheng ditangkap olehnya, tetapi dia tidak menarik perhatian Lin Nan. Jadi dia menjadi sedikit cemas, mengira Lin Nan diam-diam telah meninggalkan kota kekaisaran. Untuk mendapatkan harta karun Lin Nan, dia mulai mencarinya pada orang-orang di sekitar Lin Nan. Terutama karena dia adalah wakil presiden persekutuan kultivator, dia menemukan kediaman roh api sesegera mungkin. Wakil presiden, apakah Anda perlu mengetuk pintu sebelum datang ke rumah saya? Apakah Anda tidak tahu sedikit pun tentang sopan santun? Huo Linger bergegas keluar ruangan dengan ekspresi heroik, dan segera menatap Huang Zanhu di depannya dan berteriak. Tertawa. Pada saat ini, Murong Yuyan juga bergegas keluar ruangan, matanya yang indah memancarkan niat membasmi. Mengetuk pintu. Huo Linger, sekarang aku harus memberitahumu atas nama wakil presiden bahwa halaman ini telah disita oleh serikat penggarap. Ekspresi Huang Zanhu menegang, tetapi dia segera berbicara kepada Huo Linger sambil tersenyum menggoda. Adapun Murong Yuyan di sisi lain, dia bahkan tidak memandangnya. Lagi pula, dia berada di tahap tengah alam pengendali, dan dia hanya memandang rendah para kultivator yang hanya berada di alam dewa penguasa. Itu juga tidak akan berhasil. Sebelum kau memberitahuku, pekarangan ini masih milikku. Kau di sini untuk membuat masalah dengan sengaja, kan? Huo Linger tentu saja tahu bahwa Huang Zanhu datang untuk Lin Nan, jadi dia segera menjerit lagi dan memblokir pintu dengan tubuhnya. Ayo cepat. Faktanya, dia sedang meratap dengan kegelisahan yang jelas dalam hatinya saat ini. Dia berharap Lin Nan yang ada di ruangan itu akan menyelesaikan apa yang harus dia lakukan sesegera mungkin dan mengusir Huang Zanhu. Ya, benar. Aku di sini untuk membuat masalah. Hehe, mati saja. Huang Zanhu jelas tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Huo Linger. Dia tertawa sinis dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tertawa. Dalam sekejap, Huo Linger mengulurkan tangannya dan tongkat sihir itu pun menyala dalam sekejap. Aku memanggil naga api dengan kekuatan dewa api, basmi dia. Saat berikutnya, Huo Linger sudah mulai melantunkan mantra, dan semburan api yang hebat tiba-tiba muncul pada tongkat di tangannya. Angkat kepala tegak, raungan naga yang keras terdengar, dan elemen api yang dikeluarkan Huo Linger segera terintegrasi ke dalamnya. Panggilan, naga api pun lahir dan langsung menyerbu ke arah Huang Zanhu di seberang tanpa ragu-ragu. Sehelai daun jatuh. Di sisi lain, Murong Yuyan juga langsung mengulurkan tangannya, dan pedang itu muncul di telapak tangannya dalam sekejap. Dengan teriakan ringan, pedang itu, dengan aura yang melonjak, segera menusuk ke arah punggung Huang Zanhu. Dua gadis yang hanya berada di level Dewa Mulia, bersiap untuk mati. Jelas saja Huang Zanhu sama sekali tidak mempedulikan serangan kedua gadis itu. Di alam bawah sadarnya, Huo Linger dan Murong Yuyan sama-sama berada di tingkat dewa penguasa, jadi dia tidak perlu peduli pada mereka. Panggilan. Namun, pada saat berikutnya, naga api yang dipanggil Huo Linger menelan Huang Zanhu sekaligus. Bahasa Inggris. Angin berhenti dan keadaan sekitar menjadi sunyi dalam sekejap. Hanya di tengah halaman, api yang berkobar terus menyala sementara naga api berputar cepat. Kamu berada di level pengendali. Kapan kamu berhasil? Huang Zanhu tentu saja tidak akan dikalahkan oleh Huo Linger yang baru saja menerobos ke alam pengendali, jadi dia langsung berteriak. Kau tidak perlu tahu. Keluarlah dari sini, atau kakak Nan akan membasmimu.
Huo Linger tidak tahu bahwa Huang Zanhu sudah mengetahui segalanya, jadi dia langsung mengancamnya. Hahaha, gadis, kau pikir aku tidak tahu. Meridian Lin Nan sekarang semuanya rusak, dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Ledakan. Saat suaranya keluar, suara tumpul tiba-tiba muncul, dan naga api melingkar itu langsung hancur berkeping-keping. Apakah ini pedangmu? Klik. Kemudian, Huang Zanhu meraih pedang yang ditusukkan Murong Yuyan dengan punggung tangannya, dan dengan sedikit tenaga, pedang itu langsung patah. Situasi saat ini membuat Huo Linger dan Murong Yuyan merasa sedikit tidak berdaya. Jika Huang Zanhu bergegas masuk, Lin Nan tentu saja tidak akan memiliki kesempatan bertahan hidup. Apa yang harus dilakukan? Wus, WSSS. Namun, saat Huo Linger dan Murong Yuyan tengah mengerutkan kening dan kebingungan, 7 atau 8 praktisi berwajah ganas tiba-tiba menyerbu masuk dari pintu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dan jaga. Jangan biarkan siapapun dari Sekte Shenlong masuk. Ketika Huang Zanhu melihat praktisi yang dibawanya, ia langsung berteriak dengan marah. Wakil Presiden, tapi apa? Jangan bilang tapi. Keluar. Huang Zanhu tentu saja tidak ingin para kultivator ini berbagi harta Lin Nan, jadi dia berteriak keras. Hai, Huang Zanhu, benar. Aku Long Zantian dari Sekte Shenlong. Aku yang mempersilakan mereka masuk. Lalu, terdengarlah suara lama yang familiar namun mendominasi. Bahasa Inggris. Mendengar suara itu, kaki Huang Zanhu tiba-tiba melemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Sial, mengapa orang tua ini ada di sini? Senior Long, mengapa kamu ada di sini? Huang Zanhu menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan rasa takut di hatinya, lalu bertanya pada Long Zantian dengan hormat. Namun, jelas bahwa Long Zantian tidak menganggap serius Huang Zanhu. Dia tersenyum tipis dan tidak menjawab. Gadis, panggil Lin Nan. Tidak baik terus bersembunyi seperti ini. Dia melirik Huo Linger, lalu berteriak sambil tersenyum menggoda. Senior, Meridian Lin Nan telah terputus dan dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Untuk menyenangkan Long Zantian, Huang Zanhu segera berbicara kepadanya sambil tersenyum. Apa? Namun, ketika Long Zantian mendengar berita itu, dia tertegun sejenak dan tampak tidak percaya. Lin Nan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang melakukannya? Di mana harta karun Lin Nan? Dalam sekejap, tanda tanya tiba-tiba muncul di benak Long Zantian. Oh, siapa bilang adikku jadi orang tak berguna? Tiba-tiba, di belakang Huo Linger, Lin Nan berjalan keluar sambil tersenyum percaya diri dan bertanya dengan ringan. Bahasa Inggris. Ketika dia melihat Lin Nan, pupil mata Huang Zanhu tiba-tiba sedikit menyusut, dan dia tertegun untuk sesaat. Apakah Lin Nan benar-benar orang yang tidak berguna? Dia tidak melihat meridiannya hancur, dia hanya mendengarnya dari menguping. Tetapi bagaimana jika Sun Longsheng sengaja memasang jebakan untuknya? Jadi ketika Lin Nan muncul, Huang Zanhu mulai berkeringat dingin di dahinya. Tentu saja, Long Zantian memandang Huang Zanhu dengan curiga, yang membuat Huang Zanhu semakin ketakutan. Otang pembawa sial, Lin Nan, kamu kejam sekali. Kamu benar-benar menjebakku. Kakak Nan. Ketika melihat Lin Nan keluar dari ruangan, Huo Linger akhirnya menghela napas lega, lalu melompat ke arah Lin Nan dan berteriak. Jangan nakal begitu. Lihat apa yang telah kau lakukan pada wakil presiden. Lin Nan tersenyum lembut, lalu berbalik menatap Huang Zanhu dan berkata. Huang Zanhu lalu teringat bahwa dirinya pernah dibakar oleh naga api yang dipanggil Huo Linger, dan alisnya pasti ikut terbakar sekarang. Dia ingin mengambil kembali rumahku, dan dia kasar, jadi wajar saja kalau aku harus memberinya pelajaran. Huo Linger menjulurkan lidahnya nakal dan menjelaskan kepada Lin Nan. Oh, wakil presiden, ini salahmu. Disinilah gadis itu tinggal. Bagaimana bisa kau bersikap kasar saat datang ke sini? Dalam sekejap, 2 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata Lin Nan, dan dia langsung menanyai Huang Zanhu. Bahasa Inggris. Apa yang sedang terjadi? Jelas saja, Huang Zanhu masih tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Nan. Ini adalah tempat persekutuan kultivator. Sebagai wakil presiden, aku bisa datang kapanpun aku mau. Huang Zanhu mendengus dingin dan langsung berteriak pada Lin Nan. Akan tetapi, baru saja dia selesai berbicara, wajahnya ditampar keras. Suara renyah itu membuat praktisi lain merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Huang Zanhu, khususnya, pusing akibat tamparan itu. Namun, ketika dia melihat Lin Nan di seberangnya, pihak lain tampaknya tidak bergerak dan masih menatapnya sambil tersenyum. Siapa yang baru saja melakukannya?
Huang Zanhu tentu saja tidak percaya bahwa Lin Nan mampu berteleportasi sejauh itu dalam sekejap tanpa peringatan apapun, jadi dia berteriak keras. Tak seorang pun menjawab, bahkan Long Zantian sedikit terkejut. Bagaimana Lin Nan melakukannya tadi? Meskipun dia jelas merasakan gerakan Lin Nan, namun gerakannya tidak secepat itu. Adapun para praktisi yang di bawah Huang Zanhu, mereka bahkan lebih bingung. Mereka bahkan tidak merasakan gerakan Lin Nan. Adapun bagaimana Huang Zanhu mendapat tamparan di wajah, tidak diketahui. Lin Nan, serahkan beberapa harta karun itu padamu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pada saat ini, Long Zantian akhirnya berbicara, dan dia segera berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan tanpa sedikit pun jejak gejolak emosi. Kau ingin harta karunku, kalahkan aku dan kau bisa mendapatkannya. Lin Nan menyeringai dan berkata pada Long Zantian sambil tersenyum. Otang pembawa sial, bocah, kau mencari kematian. Senior Long adalah eksistensi yang berada di luar ranah pengendali. Ya, dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dasar bodoh. Dia bahkan tidak mengenali Dewa Agung yang berdiri di sini. Setelah Lin Nan selesai berbicara, 7 atau 8 praktisi yang dibawa oleh Huang Zanhu segera mulai menertawakan Lin Nan. Para praktisi ini telah mengikuti Huang Zanhu dalam beberapa hari terakhir, jadi mereka tidak tahu bahwa Lin Nan adalah orang yang pernah bertarung melawan Long Zantian sebelumnya. Senior, kau tidak bisa membiarkannya pergi. Pemimpin sekte itu dibasmi olehnya. Namun, pada saat ini, Huang Zanhu tiba-tiba berteriak kepada Long Zantian. Apa? Ketika mendengar berita itu, wajah Long Zantian tiba-tiba berubah muram. Lin Nan, apakah kamu benar-benar membasmi Long Er? Ketika Long Zantian mendengar berita bahwa putranya telah terbasmi, dia langsung merasa gelisah. Dia menatap Lin Nan di depannya dan bertanya dengan gigi terkatup. Dia telah bekerja keras untuk pulih dari cederanya beberapa hari ini, jadi dia belum kembali ke Shenlongmen dan tentu saja tidak mengetahui berita tersebut. Long Er, apakah kau berbicara tentang pemimpin sekte Shenlong? Ya, benar, aku membasminya. Dia idiot, aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuanya melahirkannya. Lin Nan berpura-pura berpikir, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka mulut dan mengakuinya kepada Long Zantian. Terlalu banyak orang yang tahu tentang masalah ini, jadi dia tidak bisa mengakuinya meskipun dia tidak mau. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan tempurnya saat ini, mungkin tidak mudah bagi Long Zantian untuk menghancurkannya. Tidak diketahui apakah monster tua yang tidak meminum pil reinkarnasi dapat menahan kesengsaraan surgawi. Baiklah, kalau begitu, pergilah dan mati saja. Akhirnya, Long Zantian berteriak pada Lin Nan dengan ekspresi ganas di wajahnya dan langsung meninjunya. Tertawa, dengan pukulan ini, gelombang energi sejati yang dahsyat meledak seketika. Panggilan, bersamaan dengan kekuatan penuh pukulan itu, angin kencang juga meledak keluar darinya pada saat pertama. Menghadapi pukulan yang melonjak dan beringas ini, Lin Nan tidak memperlihatkan kepanikan sedikit pun, tetapi malah menyeringai. Pukulan itu semakin dekat ke Lin Nan, dan Lin Nan bahkan bisa merasakan kedatangan pukulan itu. Mati, ya, Lin Nan sudah meninggal sekarang, sungguh disayangkan harta karun itu. Jika Lin Nan tidak mati karena pukulan senior Long, aku bersedia memanggilnya kakek. Apakah kamu ingin bertaruh sebanyak itu? Diskusi yang terus-menerus itu tidak mengganggu Lin Nan. Menghadapi hembusan angin tinju yang kencang, ekspresi Lin Nan tetap tenang. Bahkan saat ini, Murong Yuyan dan Huo Linger tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin demi Lin Nan. Biu, namun, pada saat berikutnya, sosok Lin Nan langsung menghilang. Bahasa Inggris, bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, mata Long Zantian terbuka lebar, menatap ke tempat di mana Lin Nan menghilang dengan terkejut. Teleportasi. Tidak, pergerakan semacam ini jelas telah melampaui jangkauan teleportasi, bahkan tidak merobek ruang angkasa. Seolah-olah Lin Nan bisa masuk dan keluar ruang sesuka hatinya, yang membuat Long Zantian benar-benar tercengang. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya ia menemukan keterampilan aneh ini. Terlebih lagi, Long Zantian tidak merasakan fluktuasi energi sejati apapun yang terpancar dari Lin Nan. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, sosok Lin Nan muncul tanpa suara di belakang Long Zantian, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Tidak baik, sekalipun Long Zantian telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki tanda-tanda peringatan dalam benaknya, dia tidak menghindar sama sekali. Lin Nan menepuk punggungnya dengan keras. Perbedaan tingkatan antara dua orang itu cukup besar, dan Lin Nan hanya bereksperimen, jadi dia tidak membasminya. Keterampilan macam apa ini? Ketika dia menyadari bahwa seni bela diri aneh Lin Nan berada di luar imajinasinya, Long Zantian berdiri diam dan akhirnya bertanya.
Dia tidak mempercayainya. Aku tidak percaya Lin Nan bisa memahami keterampilan yang begitu mendalam di level seorang pengendali. Ini, adapun 7 atau 8 praktisi di belakang, setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung terkejut dan berdiri di sana seperti tercengang. Lin Nan menamparkan senior Long. Kurasa mataku kabur. Ini adalah jurus yang sangat ampuh. Aku ingin sekali mempelajarinya. Ya dewa, Lin Nan berada di tingkatan apa? Apakah dia sudah melampaui senior Long? Dalam sekejap, suara-suara kembali terdengar. Akan tetapi, ada rasa tidak percaya yang jelas dalam nada suara tersebut. Kamu menebak. Namun, pada saat ini Lin Nan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum tipis. Dengan baik, tebak apa? Jika ini bisa ditebak, siapa yang akan tetap tinggal di sini? Mereka pasti sudah selamat dari kesengsaraan surgawi sejak lama. Ahem, saya bodoh dan tidak bisa menebak. Setelah terdiam sejenak, Long Zantian terbatuk 2 kali karena malu dan berkata kepada Lin Nan. Pada saat ini, nada suaranya jelas melunak, seolah-olah dia sangat takut dengan gerakan aneh Lin Nan. Sebenarnya, dia benar untuk merasa takut. Jika Lin Nan berada di belakangnya dan memukulnya dengan tongkat, tidak akan ada masalah di masa depan. Setelah hidup begitu lama, Long Zantian sangat menghargai kehidupan saat ini. Jika dia diberi pil reinkarnasi, dia tidak akan mencoba merebut harta karun Lin Nan. Saat itu, dia akan dapat menjelajahi seluruh laut angin dan petir. Betapa bebas dan mudahnya itu. Kalau begitu jangan menebak-nebak. Kau keluar sekarang, atau kau akan terbasmi di sini lain kali. Tiba-tiba, wajah Lin Nan berubah dingin, dan dia menatap Long Zantian di depannya dan berteriak dengan nada dingin. Bahasa Inggris. Mengancam. Ini hanya sekadar ancaman nyata. Namun, berapa banyak orang yang tidak terancam oleh Lin Nan? Semua orang yang hadir, bahkan Murong Yuyan dan Huo Linger, tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Nan benar-benar dapat mengancam monster tua yang keberadaannya berada di luar jangkauan sang pengendali. Itu adalah keajaiban bagi mereka. Sayangnya, kemunculan Lin Nan membawa terlalu banyak keajaiban ke kota kekaisaran. Dia menghancurkan hotel, menghancurkan rumah penguasa kota, dan bertarung seri dengan monster tua yang berada di luar kendalinya, dan bahkan menang. Apalagi sekarang ada cowok mesum yang mampu mengancam monster tua itu hanya dalam hitungan hari. Tak bisa bicara, penampilan Lin Nan saat ini benar-benar membuat para praktisi ini terdiam, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan sama sekali. Omong kosong. Bahkan monster tua yang keberadaannya melampaui pengendali sangat takut pada Lin Nan, bukankah mereka hanya gerimis bagi Lin Nan? Baiklah, aku pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Zantian akhirnya harus mengakui kekalahan dan segera mengatakan sesuatu kepada Lin Nan. Menurutnya, kehidupan selalu lebih penting daripada apapun lainnya. Terlebih lagi, dengan permohonannya, jika semua murid Sekte Shenlong dimobilisasi, dia tidak akan percaya bahwa Lin Nan tidak dapat dibasmi. Pergilah. Lin Nan tentu saja tidak sopan. Dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan masuk ke dalam ruangan. Bahasa Inggris. Mendengar kata-kata Lin Nan, para praktisi yang hadir tercengang. Berbicara kepada monster tua seperti ini, Lin Nan pastilah orang pertama di kota kekaisaran. Kakak Nan, Murong Yuyan dan Huo Linger tentu saja tidak ingin ketinggalan, jadi mereka berteriak serempak dan mengikuti Lin Nan ke dalam ruangan. Adapun Huang Zanhu, Lin Nan mengabaikannya. Anak ini telah menjadi tikus yang menyeberang jalan saat ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, Shenlong Men dan Huang Zanlong akan melakukannya. Saat dia memasuki ruangan, Yusiner berteriak kaget. Penampilannya saat ini tidak berbeda dengan Huo Linger sebelumnya. Hehe, cantik kan? Huo Linger tampak seperti orang yang berpengalaman saat ini. Dia melirik Lin Nan, lalu bertanya dengan tenang kepada Yusiner. Dalam sekejap, wajah Yusiner tampak terbakar dan berangsur-angsur memerah. Nanti aku beritahu Suster Linsi. Murong Yuyan tidak tahu apa yang salah dengannya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia mengatakan sesuatu dengan marah. Bahasa Inggris. Ketika Linsi disebutkan, sosok banyak wanita tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Apakah hanya Linsi, Yu Fengwu, di mana Meng Bingyun? Untungnya, saat mereka berada di benua dewa, Lin Nan dan Lin Si telah bersatu kembali. Sekarang, apa yang paling dikhawatirkannya adalah sidang terakhir. Terlebih lagi, Dewa Yu Chen juga mengatakan kepadanya bahwa mengendalikan lautan angin dan guntur saja tidak cukup, bahkan mengendalikan 9 alam ruang angkasa pun tidak akan cukup. Yang perlu dilakukannya adalah mengendalikan galaksi ini. Ribuan planet bergerak sesuai keinginannya, dan ia dapat langsung mengetahui apa yang terjadi di planet manapun. Pada saat ini, Dewa Yu Chen memintanya untuk melakukannya. Apakah sulit? Sulit. Dapat dikatakan ini terlalu sulit bagi Lin Nan.
Apalagi selama ini dia hanya berada di Laut Angin dan Guntur saja. Bagaimana kita dapat mengendalikan tempat ini tanpa kendala hukum surgawi tertinggi? Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah keluar dari Lautan Angin dan Guntur. Namun, tujuan pertama keluar dari Laut Angin dan Guntur adalah untuk berpartisipasi dalam ujian akhir. Ini telah menjadi suatu siklus. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Lin Nan sekarang adalah berpartisipasi dalam ujian akhir. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus berpartisipasi. Xin Er, maafkan aku tidak bermaksud melakukan itu. Setelah menggabungkan jiwa naga dan manik-manik warna-warni yang aneh, aku kehilangan kesadaran dominanku. Baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kepada Yu Xiner. Kakak Lin, selama kau tidak meninggalkanku, aku akan selalu menjadi milikmu. Yu Xiner telah lama mencintai Lin Nan, hanya saja sekarang ada beberapa hal yang terjadi sedikit lebih awal, jadi dia tidak mempunyai emosi yang khusus. Aduh, itu sangat klise. Aku pergi sekarang. Ketika Murong Yuyan mendengar percakapan antara keduanya, dia mengatakan sesuatu yang masam dan berbalik untuk melarikan diri. Mau lari? Oh, Lin Nan tidak memberikan penjelasan apapun, wajahnya serius, dan dia langsung meraih pergelangan tangan Murong Yuyan. Ah, Kakak Nan, apa yang sedang kamu lakukan? Murong Yuyan menanyakan hal itu meskipun dia tahu jawabannya. Jantungnya berdetak seperti kelinci di dadanya, dan wajahnya langsung menjadi tegang. Mari, bantu aku menelanjanginya. Tentu saja Lin Nan tidak sopan dan segera mulai mengarahkan Huo Linger dan Yu Xiner untuk mengambil tindakan, memulai babak baru lari cepat lagi. Hari berikutnya, Lin Nan bangun pagi-pagi dan berdiri di halaman, menatap ke langit, ekspresinya menjadi lebih serius. Kakak Nan, apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini, Huo Linger juga berjalan keluar ruangan dan bertanya pada Lin Nan dengan bingung. Dia bisa melihat bahwa Lin Nan nampaknya mengkhawatirkan sesuatu. Ling Er, pada daftar kontribusi serikat, tugas mana yang memiliki poin tertinggi? Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Sekarang meridiannya telah pulih, dia secara alami ingin melakukan beberapa tugas dan menukarnya dengan poin. Jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan Presiden Serikat Praktisi dalam waktu 6 bulan, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam persidangan terakhir. Jadi, dia harus berlari sekuat tenaga sekarang. Tentu saja, kita harus pergi ke Pegunungan Panlong. Itu adalah tanah harta karun bagi para pembudidaya di kota kekaisaran dan relatif mudah untuk mendapatkan poin di sana. Huo Linger sudah mendengar bahwa Lin Nan akan bergegas ke daftar kontribusi, jadi dia segera mulai menjelaskan. Pegunungan Panlong. Mendengar nama itu, Lin Nan tertegun sejenak, tetapi dia tidak terlalu peduli. Apa yang diinginkannya bukanlah mudahnya mendapatkan poin, tetapi cukupnya poin. Tidak cukup hanya dengan mendapatkan poin dengan mudah. Saya ingin mendapatkan banyak poin dengan cepat. Bahkan jika saya tidak menjadi yang pertama, 3 teratas akan baik-baik saja. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu. Lin Nan takut dia akan tertunda oleh hal lain, jadi dia segera menjelaskan kepada Huo Linger. Jika kamu ingin mendapatkan banyak poin dalam waktu singkat, kamu hanya dapat melakukan tugas-tugas yang tersebar dan sulit, seperti membantu mansion tuan kota untuk menangkap buronan, memburu binatang buas, mencari obat-obatan spiritual, dan sebagainya. Setelah hening sejenak, Huo Linger akhirnya berbicara dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Namun, kata-kata ini memasuki pikiran Lin Nan pada saat pertama. Dia telah mencoba berburu binatang spiritual, dan poinnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, yang dianggap rata-rata. Menangkap buronan akan terlalu berisiko, jadi mungkin misi seperti mencari ramuan akan menjadi pilihan yang lebih baik, lagi pula, persepsiku tidak normal. Jika memungkinkan, ia dapat membantu menangkap buronan tersebut, karena buronan tersebut akan tetap membuntuti mereka kembali. Baiklah, kalau begitu pilih mencari ramuan. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengambil keputusan dan mengatakan sesuatu. Saudara Nan, di Laut Angin dan Petir, ada sebuah tempat bernama Lembah Ular, tempat sejenis tanaman merambat ular tumbuh. Sekarang dalam daftar tugas, ada lebih dari 3 tugas tanaman merambat ular, tetapi lembah ular terlalu berbahaya, dan tidak ada pembudidaya yang mau mencarinya, jadi poinnya juga paling tinggi dalam tugas menemukan obat spiritual. Mendengar perkataan Lin Nan, Huo Linger segera berbicara kepadanya dengan serius. Ini tidak buruk. Menemukan 3 tanaman merambat ular sekaligus sama saja dengan menyelesaikan 3 tugas. Lin Nan merenung sejenak, mengangguk, namun tidak mengatakan apa-apa. Kali ini aku akan pergi sendiri. Kau beritahu mereka berdua. Agar tidak merasa enggan untuk pergi, Lin Nan segera mengatakan sesuatu kepada Huo Linger, lalu melangkah keluar halaman. Mendengar kata-kata Lin Nan, Huo Linger tercengang.
Dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Nan akan pergi begitu saja tanpa ragu-ragu. Faktanya, Lin Nan sudah mengambil keputusan, jadi tentu saja dia tidak akan ragu sedikitpun. Tak lama kemudian, ia tiba di persekutuan praktisi dan berhasil menerima tugas untuk menemukan tanaman merambat ular. Lihat, itu Lin Nan. Dia benar-benar menerima misi Snakevin. Apakah dia mencoba menyelamatkan hidupnya? Pergilah, kekuatan bertarung mereka begitu kuat sehingga mereka secara alami tidak takut dengan bahaya lembah ular. Kau tahu, ada banyak bahaya yang tak diketahui di lembah ular. Jika dia meninggal di lembah ular, tidak ada seorang pun yang akan mengambil jasadnya. Saat Lin Nan berjalan keluar dari serikat kultivator, beberapa kultivator segera mengenalinya dan mulai membicarakannya. Lin Nan hanya tersenyum tipis mendengar diskusi para praktisi tersebut dan tidak ambil pusing. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, dia melihat informasi misi dan menentukan arah lembah ular. Tertawa, setelah melakukan persiapan yang memadai, ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju lembah ular. Meskipun lembah ular berada dalam lingkup kota kekaisaran, lokasinya cukup terpencil. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, dan racun beracun ada di mana-mana. Lin Nan membutuhkan waktu 7 hari penuh untuk mencapai pinggiran lembah ular. Sungguh aneh bahwa dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun di sepanjang jalan. Bukankah para praktisi dari kota kekaisaran akan datang ke arah ini? Menatap lembah ular di depannya, Lin Nan tiba-tiba terbesit pikiran aneh. Akan tetapi, bagi seorang kultivator seperti dia yang hampir seperti Ibel, lembah ular tidaklah berbahaya sama sekali. Tertawa, saat berikutnya, setelah tenang, dia langsung bergegas memasuki lembah ular. Suara mendesing. Namun, begitu kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba muncul seekor ular kecil berwarna-warni di pohon besar di depannya. Ular kecil itu tampak mampu terbang, dan ia menerjang Lin Nan dari jarak yang begitu jauh. Engah. Namun, krisis ini tidak mengancam Lin Nan. Hanya dengan satu pikiran, kekuatan guntur langsung muncul, dan ular kecil itu langsung berubah menjadi ular panggang. Dalam situasi seperti itu, Lin Nan tidak ragu sedikit pun dan terus melangkah maju. Lembah ular sangat luas. Adapun mengapa disebut lembah ular, mungkin karena ada banyak hewan spiritual seperti ular di sini. Tetapi ada satu hal yang aneh, ular-ular ini tidak akan merangkak keluar dari lembah ular. Adapun alasannya, tidak seorang pun tahu, dan tidak ada seorang pun pembudidaya yang pernah menjelajahi tempat ini. Dengan kata lain, semua praktisi yang menjelajahi tempat ini meninggal. Namun, setelah berjalan maju sekitar 1 jam, Lin Nan tidak menemui bahaya apapun lagi, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apakah ini lembah ular yang dikatakan Huo Linger sangat berbahaya? Sejauh yang dapat dilihatnya, tidak ada jejak ular roh apapun di seluruh lembah itu. Keanehan, atau lebih tepatnya, itu sangat aneh. Kecuali ular kecil pertama yang menyerangnya, kemana ular-ular lainnya pergi. Selain itu, ia tidak menemukan jejak tanaman merambat ular apapun. Namun, saat berjalan, Lin Nan tiba-tiba menemukan ada lapisan kerikil tambahan di tanah. Di antara puing-puing ini, ada lubang hitam yang aneh. Mungkinkah semua ular roh ada di lubang hitam ini? Awalnya dia ingin menggunakan persepsi abnormalnya untuk menyelidiki situasi di dalam lubang hitam, tetapi ketika Lin Nan melepaskan persepsinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa persepsinya telah kehilangan efeknya di dalam lubang hitam. Ada yang aneh. Ketika dia menemukan situasi ini, dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam lubang hitam itu dan segera bergegas menuju ke arah lubang hitam itu. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi lubang hitam. Pintu masuk gua itu besar sekali, cukup untuk 3 orang duduk berdampingan, dan tidak ada tempat untuk memanjat. Melihat ke bawah dari pintu masuk gua, seluruh lubang hitam itu vertikal, seolah-olah ada monster yang membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu mangsanya. Turun, Lin Nan mulai berpikir pada saat ini. Snake Valley, sebagaimana namanya, seharusnya memiliki banyak ular roh. Namun, dia hanya melihat seekor ular kecil. Apakah itu berarti pusat lembah ular ada di sini dan ular-ular roh itu hidup di bawah tanah? Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia segera memutuskan untuk turun dan memeriksanya. Dia pun melompat dan tubuhnya jatuh ringan ke dalam lubang hitam itu. Saat turun, dia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk mempertahankan diri, takut kalau-kalau ada bahaya. Lagi pula, persepsinya telah hilang, jadi dia hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Terbiasa dengan kejelasan persepsi, Lin Nan agak tidak nyaman menggunakan indera spiritualnya. Setelah turun untuk minum secangkir penuh teh, kakinya akhirnya berdiri dengan aman di tanah. Ledakan. Akan tetapi, baru saja sampai di dasar gua, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lalu dia mendongak dan mendapati bahwa keadaan sudah gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Manusia,
Selamat datang di lembah ular. Namun, saat Lin Nan hendak menggunakan indera spiritualnya untuk melihat cara menjelajahi lubang hitam ini, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di benaknya. Siapa ini? Suara pihak lain tidak terdengar di telinganya, tetapi disampaikan dengan cara yang mengejutkan Lin Nan. Siapa kamu? Di mana tempat ini? Lin Nan mengerutkan kening. Dia ingin mengirim pesan tetapi tidak dapat menemukan orang yang dapat dia kirimi pesan, jadi dia segera bertanya. Tetapi tidak seorang pun menjawabnya. Suaranya hanya muncul satu kali, lalu menghilang. Brengsek. Menghadapi situasi ini, Lin Nan tentu saja mengerti bahwa dirinya tengah menjadi sasaran, jadi dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya. Segera setelah itu, Lin Nan mulai menjelajah dengan indera spiritualnya dan menjelajah ke arah lubang hitam. Setelah berjalan beberapa jarak, 3 gua yang hampir identik muncul di depannya, berdampingan. Manusia, ada 3 pos pemeriksaan di sini. Jika kau cukup beruntung untuk bertahan hidup, kau tentu akan menerima keramah tamahan yang luar biasa dari lembah ular kami. Jika kau tidak dapat bertahan hidup, hanya ada satu kemungkinan kematian. Tepat ketika Lin Nan tidak tahu pintu masuk gua mana yang harus dipilih, suara itu tiba-tiba muncul lagi dalam benaknya. Apakah ada level lain di Snake Valley? Menghadapi situasi ini, Lin Nan harus bersikap serius, dan otaknya mulai bekerja cepat pada saat yang bersamaan. Ada 3 lubang, dan memilih salah satunya membuat Lin Nan merasa sedikit gugup. Kurangnya persepsi membuatnya tidak mungkin menyelidiki situasi di dalam gua, dan dia hanya bisa mengandalkan tebakan. Tetapi setelah berpikir lama, dia agak ragu-ragu. Mungkin hanya satu dari 3 lubang ini yang nyata, atau mungkin ketiganya palsu. Tujuan didirikannya pos pemeriksaan ini adalah untuk mencegah praktisi memasuki lembah ular. Sudahlah. Setelah beberapa saat, Lin Nan tiba-tiba mengambil keputusan, dan berjalan dengan tegas ke pintu masuk gua di sebelah kiri. Alasan memilih lubang paling kiri bukan sepenuhnya hanya tebakan belaka, melainkan ada alasan tertentu. Secara umum, lubang tengah adalah yang paling mudah diingat oleh praktisi, dan lubang di sebelah kanan juga akan diperhatikan karena sebagian besar praktisi memegang pedang di tangan kanan mereka. Jadi, yang paling tidak kentara adalah lubang di sebelah kiri. Tertawa. Begitu dia memasuki gua, cahaya hitam melintas di tubuh Lin Nan, membuatnya merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang yang berbeda. Namun, di depannya ada jalan berbatu yang dipangkas dengan hati-hati. Panggilan. Saat dia melangkah maju, api langsung membubung di kedua sisi lempengan batu. Sekilas, pemandangan ini membuat Lin Nan merasa seperti berada di makam kuno. Kemeriahan ini jelas terlihat di makam kuno itu. Kamu telah melewati level pertama. Masih ada 2 level lagi yang harus dilalui. Segera setelah itu, suara itu kembali terlintas di pikiran Lin Nan. Brengsek. Lin Nan terkejut dan tersentak kaget mendengar suara yang tiba-tiba itu. Semakin suram dan serius suatu lingkungan, semakin besar pula ketakutan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Nan akhirnya mulai berjalan maju di sepanjang jalan batu. Namun, saat ia semakin dekat, kesadarannya mulai kabur. Tanpa persepsi dan kesadaran, Lin Nan menjadi buta di lingkungan ini. Aku sangat kesal. Saat kesadaran Lin Nan menghilang, dia akhirnya mencapai ujung jalan batu. Namun, saat dia melihat peti batu di depannya, dia tak kuasa menahan umpatan dalam hatinya. Itu memang sebuah makam kuno, dan ada peti matinya. Kemunculan peti mati batu ini membuat Lin Nan terdiam, dan dia tidak tahu apakah peti mati ini dibuat oleh manusia. Menabrak. Lin Nan diam-diam berjalan ke dalam peti mati, dan setelah mendengarkan dengan saksama, dia terkejut saat mendapati ada suara air yang keluar dari peti mati, seperti hujan. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Lin Nan melihat peti mati di lautan angin dan guntur, terutama yang cukup besar. Misi kedua adalah membuka sarkofagus di depanmu. Jika kamu berhasil memasuki lorong di dalam sarkofagus dalam waktu 1 batang dupa, kamu akan berhasil. Sebelum Lin Nan bisa bereaksi, suara aneh itu berbicara lagi padanya. Sial, ini benar-benar membuka peti mati. Lin Nan tidak bisa berkata apa-apa lagi menghadapi tugas seperti itu, dia juga sedikit bingung apakah dia datang ke lembah ular. Ledakan. Namun demi mendapatkan tanaman ular itu, tanpa ragu dia mengulurkan tangannya untuk mengaktifkan tenaga dalamnya yang sejati dan membuka tutup peti itu seluruhnya. Bahasa Inggris. Namun saat dia melihat pemandangan di dalam peti mati, dia tiba-tiba tercengang. Seluruh peti jenazah itu dipenuhi ular-ular kecil, jumlahnya puluhan ribu ekor. Begitu ramainya, Lin Nan tercengang. Bagaimana dia bisa masuk? Memang benar dia seorang kultivator, tetapi dia tidak mampu mengatasi ketakutan psikologis. Apalagi dalam situasi saat ini, dia tidak berani menyerang ular kecil ini. Otang pembawa sial, abang kesini mau cari tanaman merambat ular, bukan main-main di sini, mati aja.
Tiba-tiba pikiran Lin Nan menjadi gelisah, yang membuatnya langsung bereaksi dan langsung berbicara. 2310.